Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih untuk yang telah hadir di acara diskusi ini dengan tema What's Wrong with Supervision Right Now? Dalam rangka kita memperdalam tentang supervisi kegiatan belajar mengajar di masa new normal ini. Dan tentunya insya Allah akan ada banyak manfaat yang bisa didapatkan Bapak atau Ibu maupun rekan-rekan sekalian. Baik, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi ini berjalan dengan lancar. Amin. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Kemudian yang saya hormati juga Bapak atau Ibu serta rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada diskusi siang hari ini. Sesuai dengan tema yang kelompok kami usung, yaitu What's Wrong with Supervision Right Now? Artinya, apa yang terjadi di supervisi sekarang ini? Maksudnya ialah zaman sekarang di mana kita mengalami pandemi COVID-19, sesuatu yang tidak diharapkan oleh banyak orang tentunya. Tetapi juga kita semua tidak mau hal ini berubah cara bekerja kita, berinteraksi termasuk cara belajar dan supervisi semua orang di dunia. Maka untuk memulainya, kami tampilkan video yang menggambarkan realitas sekarang ini. Baik, terima kasih telah menyaksikan video tersebut. Maaf jika ada terkendalanya. Ada pepatah yang mengatakan, maka tak kenal maka tak sayang. Tentu yang terbaik bagi kita perkenalan terlebih dahulu dengan para narasumber, sehingga para peserta bisa saling mengenal, demikian pula para narasumber satu dengan yang lainnya. Berikut CV narasumber. Yang pertama ada Bapak Fuad Tohari. Nama Dr. Haji Fuad Tohari, MA, riwayat pendidikan pesantren Al-Falah, Pelosok, Kediri, Jawa Timur, S3 Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Karir, dosen pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Ketua Bidang Fatwa MUI DKI Jakarta, LDNU, PBNU. Selanjutnya, Haji Agus, MPD, pengalaman kerja guru dari tahun 1982 hingga 1997, kemudian kepala sekolah 1997 sampai 2011, dan pengawas dari 2012 hingga sekarang. Ada Bapak Ahmad Jubaidi, SPDI, tempat tanggal lahir Jakarta 20 Juni 1980, riwayat jabatan Kepala MTS Al-Makfiroh Jakarta Timur 2018 hingga sekarang. Selanjutnya ada Dr. Ekawati MA, status PNS dosen
Jabatan Tua LP2M STI Al-Hikmah Jakarta, dosen UIN Syarif Hidayatullah, DPK STI Al-Hikmah Jakarta. Itu dia narasumber kami. Selanjutnya kita langsung mulai diskusi. Saya serahkan diskusi ini kepada moderator. Pak Dedi, dipersilahkan. Oke, alhamdulillah bersama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam media belajar webinar tentang supervisi, what's wrong with supervisi right now. Kami ucapkan sebesar-besarnya kepada para pembicara, Bapak Dr. Kiai Fuad Thohari, Dr. Eka, Pak Haji Ilham PD, Pak Agus MPD, dan Pak Zayadi MPDI selaku Kepala Sekolah. Alhamdulillah, ini adalah rangkaian daripada seminar yang kami buat dalam rangka tugas tentang supervisi dari STI Al-Hikmah. Terima kasih pula kami ucapkan kepada para peserta yang cukup banyak ini, Bapak Ibu narasumber. Ternyata dari UIN ada, terus kemudian UIN Syarif Hidayatullah, dari Al-Hikmah tentunya ada, dari Taman Sari juga ada, dari Stikes Wijaya Husada, selamat datang kami ucapkan. Terus kemudian dari pelajar SMA 19 juga ada. Dan kemudian STPI Bina Insani Mulia Yogyakarta ada, Stikip Ar-Rahman Pondok Terong ada, Politeknik Negeri Media Kreatif Bekayon Bekasi ada, Institut Setiami ada, Stain Majene alhamdulillah juga hadir, dan banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir, semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Hari ini membahas tentang topik supervisi, di mana model pembicaraan kali ini bersifat studi interaktif, dialog interaktif, dengan metode deep interview sehingga pola pertanyaan bisa berkembang dan biar lebih mendapatkan manfaatnya lebih dalam dan komprehensif. Oke, pertanyaan yang pertama, jadi nanti saya sampaikan pertanyaan kepada para narasumber, dilanjutkan oleh para tim pemantik yang lainnya. Pertanyaan pertama adalah semua orang tentunya tidak berharap akan datangnya COVID-19. Tetapi itulah realitas yang terjadi saat ini, maka manusia sebagai seorang makhluk yang senantiasa beradaptasi dan berevolusi, tentu akan mensiasati diri dengan berbagai cara agar tetap survive. Alhamdulillah telah hadir bersama kita berbagai narasumber yang akan berbagi cerita, perspektif, ide maupun solusi dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Maka pertanyaan pertama saya ajukan kepada Bapak Fuad selaku dosen pascasarjana, dilanjut nanti Bu Eka, Bu, lalu Pak Ilham sebagai guru SMA, sudut pandangnya bagaimana, kemudian selanjutnya kepada Kepala Sekolah, Pak Zayadi, insya Allah bagaimana sudut pandangnya. Nah, mungkin mulai dari Pak Fuad, Pak Kiai Fuad, ya. Bagaimana Pak proses belajar mengajar di kampus saat ini dalam rangka mencapai tujuan pendidikan? Apakah ada perbedaan yang signifikan online saat ini dibandingkan proses belajar yang sebelum-sebelumnya, Pak? Monggo silakan Pak Fuad. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan salam dulu kepada para narasumber, ada Dr. Eka, ada Pak Agus, ada Pak Jayadi, dan narasumber yang lain, banyak saya nggak hafal. Seluruh peserta, ada dosen, ada guru, ada mahasiswa, baik di Jawa, di DKI, di Jawa Barat, maupun di luar Jawa. Yang pertama saya akan merespon dulu pendahuluan dari moderator tentang adanya wabah COVID, pandemi COVID. Bagi kita sebagai orang yang beriman, ada sebuah ungkapan hadis yang patut untuk direnungkan, ajaban li amril mu'min in asobat sarra sakaro
Wa in asabathu dharra sabara. Jadi orang mukmin yang sempurna imannya itu ketika dia menghadapi situasi yang menyenangkan tambah syukur. Sebaliknya kalau menghadapi situasi yang nggak ngenakin, ada pandemi, dia tidak banyak berburuk sangka kepada Allah, tidak banyak menggerutu, tetapi dia menunjukkan sikap yang sabar. Saya kira itu cerminan dari seorang mukmin yang sempurna imannya. Kemudian pandemi COVID-19 ini memang tidak saja berdampak secara ekonomi, tidak saja berdampak dari sisi pelaksanaan ibadah, tidak saja berdampak dari sisi pelaksanaan aktivitas sosial yang lain, tapi yang paling khusus kaitannya tugas kita sebagai dosen, sebagai guru, COVID-19 juga berdampak dalam proses belajar dan mengajar. Memang ada beberapa mata kuliah itu akan sulit kalau diajarkan atau dilakukan proses belajar mengajarnya dengan cara daring. Misalnya mata kuliah Faraid. Itu kalau pakai daring, online akan sulit karena Faraid itu lebih banyak praktek di papan tulis. Belum lagi persoalan menampilkan PowerPoint, menampilkan materi kuliah pada saat daring. Tidak semua dosen punya kemampuan tentang itu, terutama dosen-dosen yang sepuh, dosen-dosen senior. Atau misalnya ngajar mata kuliah ilmu takhrij hadis yang lebih banyak praktek. Kemudian disampaikan secara online, ngawang-ngawang. Ini juga saya kira tidak maksimal. Tetapi di luar itu, dalam konteks agama itu memang ada semacam, boleh disebut aturan, bahwa proses belajar mengajar itu harus dengan tatap muka. Jadi ilmu itu, dari guru sampai kepada murid, al-ilmu minas sudur ila sudur, dari hati sampai ke hati, caranya ada interaksi langsung antara guru dan murid. Bahkan begitu pentingnya interaksi langsung guru melihat murid, sampai-sampai dalam hal guru laki-laki melihat muka perempuan ini bisa saja dalam situasi tertentu dihukumi haram atau terlarang, khusus untuk ngajar, guru laki melihat murid perempuan yang mukanya kelihatan, itu tidak dihukumi haram, boleh. Jadi ada pandangan sebagian ulama yang mengatakan muka perempuan di luar sholat dan ikhram itu kan harus ditutup. Di luar itu kan tidak boleh dibuka. Tapi nanti ada pengecualian lagi, di mana perempuan itu mukanya boleh kelihatan, tidak saja dalam konteks lagi mengerjakan sholat atau lagi melaksanakan ikhram, baik haji atau umroh. Tapi dalam proses belajar mengajar, perempuan mukanya boleh dilihat. Ketika mengobati, perempuan mukanya boleh dilihat. Ketika terjadi transaksi jual beli, mukanya boleh dilihat. Ketika perempuan menjadi saksi dalam beberapa kasus, mukanya juga boleh dilihat. Ketika terjadi khitbah lamaran, mukanya boleh dilihat. Nah, melihat muka ini menjadi salah satu pertimbangan bahwa memang dalam proses belajar mengajar, interaksi langsung itu menjadi penting, tidak bisa diwakili proses belajar itu dengan daring atau online. Belum lagi nanti persoalan terkait ilmu hadis, bahwa syarat guru ngajar kepada murid itu harus liqa. Nah, liqa itu artinya ketemu langsung. Imam Al-Bukhari menyaratkan itu. Jadi guru dan murid ketika ada proses at-tahammul wal ada itu harus ketemu langsung. Berbeda dengan Imam Muslim yang sedikit agak longgar. Guru dan murid itu dianggap ketemu, meskipun nggak ketemu secara fisik, asal hidup dalam satu periode, mu'asyarah atau mu'asyirah, itu sudah dianggap ketemu langsung. Maka kemudian kenapa Al-Bukhari, kitabnya dipandang lebih sahih dibandingkan Imam Muslim, itu karena Al-Bukhari lebih ketat dalam membuat persyaratan proses belajar mengajar itu harus ada pertemuan fisik, tidak seperti pandangan Imam Muslim yang agak longgar, meskipun nggak ketemu secara fisik, asal hidup satu periode, satu masa, itu sudah dianggap ketemu, misalnya begitu. Belum lagi dalam konteks agama Islam, proses ngajar, proses belajar itu harus bersumber dari guru yang jelas. Guru yang jelas itulah yang dalam konteks ilmu hadis nanti disebut dengan guru yang ngajar yang jelas itu bisa posisinya seperti sanad atau rawi.
Jadi sanad ini penting, guru itu penting, nggak bisa belajar agama gurunya YouTube atau gurunya Google. Apalagi tanpa guru belajar sendiri, atau bahkan dengan sombongnya ngaku gurunya Rasulullah. Lah orang itu baru lahir kemarin sore kok bilang gurunya Rasulullah, emang pernah ketemu langsung? Itu jawaban orang sombong aja untuk menutupi kebodohannya. Baik, nah berikutnya, saya kira di luar ilmu-ilmu tertentu yang memang meniscayakan guru dan murid harus tatap muka langsung, ketemu langsung, ada beberapa pelajaran yang meskipun nggak ketemu langsung, ini dianggap memadai. Tetapi ketika pembelajaran itu dengan cara online, sejak awal guru atau dosen harus membuat kontrak perkuliahan atau kontrak belajar yang jelas. Dan kontrak belajar yang sudah disepakati itu nanti setiap akan mulai kuliah secara daring, online, itu dibacakan lagi. Contoh, selama mengikuti perkuliahan secara online, kuota harus yakin cukup. Jadi jangan sampai nanti di tengah-tengah kuliah kuotanya habis, paketnya habis. Akhirnya dia nggak dapat informasi secara madai. Misalnya itu bunyi yang pertama. Yang kedua, selama mengikuti kuliah secara online, mukanya harus kelihatan. Tidak boleh hanya dengar suara, apalagi videonya itu di-mute, sehingga mukanya nggak kelihatan. Sebab kalau orangnya nggak kelihatan langsung, yang kelihatan hanya foto atau gambar pajangan, itu rawan. Nanti mahasiswanya pergi, ditinggal ngopi, atau ditinggal ngerokok, atau ditinggal nonton televisi, yang kelihatan ikut kuliah hanya gambarnya yang statis. Saya ketika menyatakan hari ini kuliah online, saya minta mukanya kelihatan dan harus kelihatan bergerak. Nggak boleh gambar statis, apalagi mukanya dibuat di mute itu. Akhirnya mahasiswanya nggak tahu, hanya daftar pertama, setelah itu kabur kemana, nanti begitu mau bubar, nongol lagi. Saya tidak mau seperti itu. Nah yang ketiga, selama perkuliahan secara online, mahasiswa tetap saya tuntut pakai baju yang rapi. Nggak boleh pakai kaos singlet misalnya, nggak boleh pakai bagian badannya kelihatan meskipun itu tidak termasuk aurat. Artinya norma kepantasan selama kuliah online tetap harus dipatuhi. Nah kemudian yang keempat, selama mengikuti perkuliahan nanti ada salah satu yang menjadi moderator atau yang menjadi adminnya. Selain satu orang yang presentasi dan dosen, itu suara di mute. Jadi nanti jangan sampai di tengah-tengah kuliah bayi nangis kedengeran, kucing berantem, ributnya masuk ke suara online, dan seterusnya. Jadi betul-betul selama perkuliahan berlangsung, yang bisa bicara dan suara yang terdengar itu hanya dosen sama yang presentasi. Di luar itu sebelum tanya jawab dimatiin dulu. Dan ini harus disepakati. Nah kemudian yang kelima, misalnya aturannya selama kuliah online berlangsung harus menjaga gerakan-gerakan yang tidak sopan atau tidak pantas. Misalnya ngupil itu kan saya kira nggak pantas. Masa lagi online belajar online ngupil misalnya. Atau diingetin keluarganya jangan nanti seliweran lewat sehingga pas lewat di belakang kita rekam kamera, apalagi kalau pas lewat itu dalam posisi tidak pakai baju yang sopan, itu juga diingetin. Nah kemudian selama perkuliahan berlangsung itu harus direkam full utuh, jadi jangan sampai nggak direkam. Mulai gambarnya, suaranya itu direkam utuh. Nah rekaman itu nanti yang akan kita serahkan kepada pihak yang menjadi supervisi di lembaga itu. Barangkali nanti akan ada pemeriksaan, betul nggak Anda telah melakukan perkuliahan sebagai pengganti perkuliahan langsung dengan cara online sebanyak 12 kali. Mana bukti rekamannya, mana bukti absensinya. Ini penting, jangan sampai setiap perkuliahan secara online tidak ada rekamannya, nggak ada bukti kinerjanya. Lah nanti untuk mengevaluasi, untuk mensupervisi pakai apa perangkatnya kalau itu tidak ada. Nah kemudian berikutnya, selama perkuliahan online, tetap mahasiswa di masing-masing kelompok itu menyiapkan materi, presentasi, dan kemudian nanti ketika diminta presentasi dia bisa menampilkan di layar. Tentu presentasi lewat online ini dari sisi materi ya nggak boleh dikurangi,
paling tidak sama dengan presentasi ketika kuliah langsung. Jadi inilah hal-hal teknis, meskipun ini teknis, tetap di awal perkuliahan online, saya ingatkan lagi, dan ini disepakati menjadi kontrak perkuliahan, kontrak belajar, sehingga selama perkuliahan dilakukan dengan daring sebanyak 12 kali atau 14 kali. Pertama, rekamannya ada. Nomor 2, absensinya juga ada. Yang ketiga, materi yang dipresentasikan itu nanti di akhir perkuliahan juga kita tagih, kita minta dikumpulkan menjadi satu, kemudian juga dikirim melalui WA atau melalui email. Saya kira itu yang menjadi modal perkuliahan meskipun dilakukan secara daring tetap akan berhasil, dan kinerja bukti bahwa kita sudah melakukan kuliah, menyampaikan materi dengan bukti rekaman itu juga bisa menjadi bukti kinerja nanti, jangan sampai nggak ada rekamannya. Saya kira itu sebagai pengantar, dan Nggih, Pak. kalau ada yang kurang jelas silakan nanti ditanya lagi. Ya, Pak. Terima kasih. Nggih, matur suwun sangat, Pak. Pak Kiai Fuad. Berikutnya mungkin bisa Bu Dr. Eka menanggapi bagaimana Bu proses belajar mengajar di Al-Hikmah sendiri dengan kejadian pandemi saat ini. Apakah ada signifikansinya atau bagaimana Bu? Silakan pendapatnya Bu Eka. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin izinkan saya mengutip sebuah syair yang diungkapkan oleh imam besar kita, Imam Syafi'i, yang kaitannya dengan menuntut ilmu. Beliau berkata, Safir tajid aiwadon amman tufarikuhu fansob fa inna ladhidal aishi fin nasab, gitu ya. Safir, berkelanaklah, berjalanlah. Nah, tentunya ini berkelana atau berjalan dalam proses menuntut ilmu. Tajid aiwadon amman tufarikuhu, maka engkau akan menemukan orang yang engkau tinggalkan, gitu ya. Fansob fa inna ladhidal aishi fin nasab. Fansob, maka berlelah-lelahlah, berletih-letihlah. Fa inna ladhidal aishi fin nasab, karena sesungguhnya enaknya kehidupan itu dirasakan setelah ia bersusah payah. Nah, kaitannya dengan proses pembelajaran daring, ini tentunya sangat memudahkan bagi guru dan siswa atau mahasiswa itu sendiri. Nah, tentunya di sini ada efisiensi. Katakan dari sisi berletih-letih itu sedikit berkurang, karena tidak lagi diharuskan untuk menempuh jalan yang berkilo-kilo, gitu ya. Nah, karenanya pada masa pandemi ini, kita bangsa Indonesia khususnya dan umumnya adalah warga negara di seluruh dunia harus melakukan penyesuaian dalam kegiatan sehari-harinya. Mulai dari sekolah, lalu perguruan tinggi, hingga pada perusahaan-perusahaan. Gitu. Hampir seluruh atau bahkan seluruh aktivitasnya dialihkan ke ranah daring atau online seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Yayu Tohari tadi. Walaupun ada beberapa mata pelajaran yang tidak bisa dilakukan secara daring, seperti matematika. Nah, bahasa Arab sendiri itu dituntut untuk komunikatif. Artinya bagaimana si mahasiswa atau siswa itu bisa menyambut langsung pembelajaran secara komunikatif. Bagaimana kalau dilakukan secara daring yang dibatasi dengan kuota atau pulsa, itu sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Nah, belum lagi ada beberapa syarat-syarat tadi, harus liko, harus bersumber dari guru yang jelas. Ini tentunya problematika yang harus kita hadapi. Tetapi mau tidak mau, karena masalah pandemi ini adalah satu masalah yang harus kita hadapi, maka ini harus ada solusinya. Nah, diantaranya adalah melalui ranah daring atau online. Tujuan dari peralihan tersebut tentunya adalah untuk mematuhi kebijakan pemerintah. Apa itu kebijakannya? Physical dan social distancing, serta kebijakan PSBB yang telah diterapkan selama beberapa bulan ini. Nah, penyesuaian cara kerja
dan belajar tersebut tentunya juga membutuhkan penyesuaian budaya kerja. Budaya kerja yang tadinya kita offline, tatap muka, beralih menjadi online, secara live atau tidak langsung. Begitu juga kondisi pembelajaran siswa dan mahasiswa. Hal tersebut karena suasana kerja online tentunya jauh berbeda dengan suasana kerja secara offline atau tatap muka. Nah, ini sebetulnya yang khususnya di STAI Al-Hikmah, hampir semua dosen itu menggunakan fasilitas daring atau online, baik menggunakan Zoom, Google Meet, Google Classroom, WA, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan suatu keharusan, bukan pilihan. Karena bagaimanapun juga kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker tentunya. Kalau menggunakan masker sebetulnya bisa kita antisipasi, tetapi kalau menghindari kerumunan, nah gitu ya, kerumunan atau berinteraksi dengan orang banyak, ini tentunya tidak bisa kita hindarkan. Tetapi harus kita antisipasi, ya salah satunya adalah melalui daring atau online. Saya rasa seperti itu gambaran di STAI Al-Hikmah Jakarta. Nah, tentunya pemanfaatan teknologi dan aplikasi ini adalah sebetulnya tidak hanya di Al-Hikmah ya, mayoritas di seluruh sekolah atau perguruan tinggi pun demikian. Karena inovasi ini mau tidak mau harus dilakukan di tengah keterbatasan. Terlebih inovasi aplikasi ini sangat membantu pelayanan di era new normal ini. Terima kasih banyak, Ibu Dr. Eka. Kita dapat paparan dan pelajaran berharga ya dari Pak Kiai Fuad, Pak Dr. Fuad, sama Pak Dr. Eka. Bagaimana tadi sudah disampaikan para pengajar di tingkat universitas ya atau kampus, baik S1 maupun pasca sarjana yang diajarkan Pak Fuad. Nah, sekarang kita coba lihat pandangan dari guru SMA. Silakan Pak Ilham, bagaimana proses belajar mengajar di SMA atau SMK yang terjadi saat ini, mungkin sedikit dapat perspektif baru ya di SMA. Silakan Pak Ilham. Tentunya kita masih bersyukur dengan adanya ini merupakan pembelajaran yang bagus buat kita ya, buat orang tua. Buat orang tua di rumah, ini menandakan betapa sulitnya menjadi seorang guru. Nah, ini pembelajaran juga buat orang tua yang tadinya barangkali menyepelekan sekolah. Setelah adanya PJJ, kadang-kadang keluhan-keluhan dari orang tua ada, Pak, sulit ternyata jadi guru di rumah, orang tua sebagai guru sebagai orang tua juga. Nah, itulah bahwa betapa sulitnya membina mental anak-anak didik, khususnya di kalangan SD, SMP, SMA, atau SMK. Terima kasih, hanya ini saja dari saya. Terima kasih. Silakan tim pemantik, ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ahmad Zubaidi dan pengawas ya, Pak Agus, selaku pengawas wilayah 3 Jagakarsa. Silakan. Kalau tadi kita mendengar dari para peserta ya, dari S3, S2, S1, SMA. Nah, ini kita dari komunitas SD ya, itu lebih banyak kendalanya dibanding dengan pelaksananya. Kita ambil contoh ya. Setiap hari anak harus ada pendampingan orang tua. Itu dari segi pembelajaran. Bisa dibayangkan kalau orang tuanya kerja, udah otomatis anak nggak bisa mengikuti pelajaran. Belum lagi sistem daring ini kan menggunakan alat komunikasi, ya. Yang paling mudah menggunakan HP. Banyak teknik-teknik yang digunakan untuk pelaksanaan KBM ini, ya. Ada WA group, ya. Ada Google Classroom, Google Meeting, ada Zoom Meeting, ya. Ini yang paling mudah, paling murah, paling praktis pakai HP. Nah, bisa dibayangkan kalau di dalam suatu keluarga itu HP-nya tidak bisa untuk WA, ya. Ini bukan 1, 2, banyak sekali HP-HP yang dimiliki oleh orang tua, ya, yang hanya untuk SMS. Itu kendala satu. Jelas dia harus mengikuti sistem pelajaran. Nah, disinilah peranan guru luar biasa, ya. Itu kalau yang masih punya HP. Kalau yang nggak punya HP,
guru harus menyiapkan bahan ajar, mengantar ke sekolah, ya. Nanti dia balik lagi, orang tuanya disuruh ngambil ke sekolah, balik pulang lagi. Ini, ya. Ini di Jakarta bukan hal yang bisa kita bayangkan, ya. Itu dari segi alat komunikasi. Tadi dari HP, ya. Jadi HP, tidak semua HP itu bisa untuk WA. Itu udah satu, ya. Kemudian kedua, harus ada pendampingan dari orang tua, ya. Kalau nggak didampingin orang tua nggak akan jalan, baik itu HP, ya, gitu. Bagaimana kalau orang tuanya kerja, itu udah kendala lagi, ya. Kemudian kalau sekolah-sekolah yang mungkin ya, yang sekolah-sekolah yang the have, yang umpamanya swasta yang the have, itu mungkin bisa Zoom meeting, ya. Zoom meeting pun kan juga harus ada sarananya. Di rumah harus ada laptop dan juga harus didampingi oleh orang tuanya. Ya, itu dari Zoom meeting. Kalau orang tuanya nggak ada, apakah bisa berjalan? Saya rasa tidak. Nah, itu tadi beberapa kendala yang mungkin dialami oleh tingkat pendidikan paling bawah. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau dia baru masuk kelas 1 SD. Ya. Sedangkan dia harus pengenalan huruf, pengenalan kata, gitu. Nah, di sini ini dari segi peralatan, ya. Jadi, nah, kemudian disinilah tantangan guru bagaimana agar pembelajaran itu secara daring sampai ke orang tua, sampai kemudian jadi berbagai macam cara dilakukan agar anak bisa mengikuti, ya. Dia guru setiap pagi harus laporan ke kepala sekolah. Kepala sekolah juga harus laporan ke pengawas. Pengawas laporan ke Sudin. Itu tahap seperti itu, ya. Ini, ya. Nah, sekarang ini ya mungkin bukan hanya SD, SMP, SMA harus mengisi asesmen. Ya, asesmen kesiapan untuk masuk sekolah new normal, ya. Kemarin program daripada pemerintah, kalau untuk SMP dan SMA kan harusnya bulan Juli ini sudah masuk kan Bapak Ibu, ya. Ya, harus masuk, tapi nyatanya belum bisa juga. Ya. Tuh. Kalau SD kan rencananya September, nggak tahu nih, tapi kita sekarang ini sedang didata untuk mengisi asesmen, yaitu satu asesmen kesiapan sekolah, segala macam sarananya, kemudian perabotannya, kesiapan sekolah, protokol kesehatannya, ya, tidak ada semuanya. Kemudian juga kesiapan asesmen gurunya udah siap belum? Kemudian yang umurnya 45 tahun ke atas berapa orang, yang umur 45 tahun ke berapa orang, guru yang hamil, guru yang menyusui, itu semua didata. Sedangkan dalam situasi normal nanti yang boleh mengajar ada yang di bawah 45. Bisa dibayangkan kalau yang di atas 45 itu dikemanakan gitu. Ya, jadi nanti ada dua macam, ada yang daring, ada juga yang luring, ya itu. Dan ada yang perpaduan itu blended learning. Ya. Nah, ini ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Ya, itu kita baru hanya sekedar pengenalan bagaimana dari di tingkat bawah itu untuk bisa agar materi belajar itu nyampe ke anak-anak. Nah, ini berbagai macam teknik guru harus bagaimana jadi bisa nyampe ke anak-anak gitu, ya. Gitu. Iya Pak, Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, Terima kasih. Alhamdulillah ya kita dapat gambaran yang beraneka ragam perspektif. Ternyata dari mahasiswa dari S2, S1 juga ada sebagian yang bisa, ada sebagian yang susah. Terus kemudian perspektif SMA, SMK ada yang kendala masalah ekonomi, yang SD apalagi ya karena masih kecil. Nah itulah mungkin dinamika ya, tetapi tadi sampai Bu Eka juga dikatakan kita juga harus adaptif ya, mencoba untuk mencari terobosan dan dengan arahan dari Pak Dr. Fahri tadi untuk penyelesaian masalah karena darurat saat ini. Oke, silakan tim pemantik yang ada yang ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur. Dari salah satu pemantik webinar series 2 ini, saya akan bertanya, kita sama-sama mengenal bagaimana dalam dunia pendidikan salah satu teori yang dikembangkan adalah total
manajemen atau manajemen terpadu. Di mana dalam teori tersebut menyatakan bahwa kualitas akhir dari pendidikan sangat penting demi terciptanya kepuasan pelanggan atau masyarakat luas. Bahkan mungkin bisa lebih jauh lagi jika masalah kualitas pendidikan atau belajar mengajar ini tidak maksimal, dikhawatirkan ada angka yang mutunya jauh di bawah standar. Atau jika di ekonomi kita mengenal kontraksi atau pelemahan ekonomi, apakah dalam hal ini juga bisa terjadi kontraksi atau pelemahan dalam pendidikan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana upaya Bapak Ibu sekalian menjaga kualitas belajar mengajar maupun lulusan dikarenakan pandemi ini? Mungkin ada inspirasi dari praktek di masing-masing sekolah yang bisa kita ambil pelajaran bersama, terutama kami para mahasiswa yang baru belajar supervisi. Apakah kesulitan dan cara mengatasinya? Terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya dari Saudari Nurhayati. Mungkin karena ini TQM ya, Total Quality Management. Mungkin dari Kepala Sekolah, Pak Ahmad Zubaidi dulu silakan, kemudian nanti dilanjut sama Pak Dr. Fuad Tohari. Silakan Pak Ahmad dulu. Silakan Pak, selalu sekolah bagaimana menjaga quality control-nya ini Pak, karena daring ini. Juga itu hampir sama Pak dengan pertanyaan dari saudara kita dari Yogyakarta, dari Mas Fuad Arif Nur, dari STEPI Bina Ihsan Kuliah Yogyakarta bertanya bagaimana asesmennya juga bagi anak usia dini atau anak sekolah. Silakan Pak Ahmad Zubaidi, pengalamannya silakan disampaikan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan salam takzim saya kepada narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Fuad Tohari, Ibu Dr. Ekawati, kemudian Bapak Ilham Zulkarnain, dan Bapak Haji Agus MPD. Mungkin dari 5 narasumber saya yang paling muda, Pak. Usia saya 40 tahun, punya pengalaman mengajar 15 tahun, dari tahun 2005 dengan sekarang. Saya mengajar di 2 tempat, yang pertama di MTS Negeri 17 Jakarta Timur, sebagai guru tahfiz Quran, dan tugas kedua adalah sebagai kepala MTS swasta. Kemudian saya juga memiliki 2 orang anak yang sama-sama baru masuk sekolah. Yang satu masuk SD negeri, yang satu ada di kelas 7 SMP. Yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Wahyudi selaku pengawas itu benar sekali, fenomena kita di lapangan. Saya sebagai guru juga merangkap sebagai kepala sekolah, merangkap juga sebagai orang tua di rumah. Anak saya 2, Pak, dua-duanya daring. Perangkat terbatas. Ini kuota juga terbatas. Nah, bagaimana orang tua yang memiliki anak 3 orang, ada di SD ada, di SMP ada, di SMA ada, itu benar-benar menjadi permasalahan besar buat para orang tua dan berdampak kepada kami kepala sekolah. Banyak guru-guru yang melaporkan, bahkan orang tua siswa membuat status, mohon kepala madrasah di saat pandemi ini SPP-nya dikurangin seperti itu. Karena saya di sekolah swasta, Pak, jadi kaitannya dengan total quality management, bagaimana kita menjaga kualitas sekolah kita ini menjadi taruhannya, seperti itu. Kalau di sekolah swasta yang benefit, mungkin tidak ada banyak kendala di permasalahan kondisi ekonomi menengah ke atas. Tapi bagi kami sekolah-sekolah yang, maaf, pangsa pasarnya adalah menengah ke bawah, di saat pandemi ini, teman-teman yang sekolah swasta lain, ada yang hanya mendapat siswa baru itu kurang dari 5 orang, Pak. Ada yang 10, ada yang 20. Di tempat kami 25 orang saat ini, tapi di tempat lain ada yang sampai 90 orang. Sama-sama di wilayah Jakarta Timur. Gedungnya sama-sama bagus, tapi pemilihan orang tua siswa terhadap MTS itu menjadi tidak bisa kita paksakan. Masyarakat yang menilai mau dibawa kemana sekolah ini dititipkan. Nah, itu kaitan yang pertama, bahwa pemerintah sendiri melalui kebijakan Dinas Pendidikan, kalau di sekolah SD, SMP, SMA, maupun di Penmat, bagian pendidikan madrasah untuk Provinsi DKI Jakarta, sudah memberikan garis panduan dalam proses pembelajaran PJJ ini.
Misalnya, bahwa Bapak Ibu guru jangan menginginkan target kurikulum itu 100% tercapai dalam PJJ ini. Maka carilah materi esensial yang benar-benar dinilai penting dan urgen, dan kebijakan pada saat nanti PAT atau PAS juga tidak harus mengukur semua kurikulum yang ada di semua mapel. Carilah yang sederhana yang mungkin tidak memberatkan orang tua siswa ataupun siswa. Begitu juga dengan kami di sekolah, benar yang Pak Agus Wahyu disampaikan bahwa keluhan-keluhan orang tua siswa, di samping maaf Pak, banyak beberapa orang tua sosial kami yang di PHK sampai menyampaikan kepada saya, Pak, mohon maaf, kami belum bisa bayar SPP di sekolah Bapak karena suami saya di PHK, Pak, seperti itu. Karena kondisi pandemi ini luar biasa, membuat ekonomi masyarakat kita cukup jatuh. Apalagi kita udah memasuki resesi nih, udah mau resesi di kuartal 2 ini, ekonomi kita udah mengalami penurunan -4 diprediksi seperti itu. Nah, oleh karena itu kami di MTS negeri dan MTS swasta membatasi penggunaan handphone dan perangkat. Artinya tidak boleh guru itu setiap hari mengajar menggunakan meeting, Google Meeting atau Zoom, karena itu menyedot kuota yang cukup banyak. Anak sampai laporan, Pak, saya sehari bisa 1 giga, Pak. Saya 2 hari bisa 3 giga. Ini kalau 20 hari udah kayak apa? Maka ada kontrol kami dari pihak kepala madrasah, wanti-wanti banget. Bapak Ibu kalau mau pakai Zoom Meeting atau Google Meet ya cukup 10-15 menit, kemudian off. Nanti gantian guru yang lain. Bahkan kalau di MTS negeri kami dibatasi dalam 1 bulan maksimal itu hanya boleh 2 kali melaksanakan aplikasi meeting, Zoom Meeting atau Google Meet secara live dengan anak-anak. Sisanya berikan penugasan, boleh tertulis, anak foto, kemudian dikirim ke WA, atau mungkin di Google Classroom, silahkan. Pada prinsipnya anak-anak ini bisa mengikuti kegiatan belajar PJJ ini dengan baik. Bapak ya narasumber yang terhormat, Bapak Fuadi, Bapak Ibu Ekawati, Bapak Ilham dan Bapak Agus, ini ada fenomena yang perlu kita cermati di saat pandemi ini adalah budaya bangun pagi, Pak, yang perlu mungkin diingatkan kembali kepada anak didik kita yang biasa bangun setengah 7 itu udah di sekolah, kemudian kita baru mulai PJJ itu jam 7:30. Dan maaf, di sekolah swasta itu anak-anak itu agak kesulitan untuk bangun pagi, dan banyak beberapa siswa yang terlambat untuk absen. Udah dikasih waktu 7:30 sampai 7:30 di WA itu, tapi anaknya nggak online gitu loh. Kami selaku guru, kepala madrasah cukup prihatin kalau misalnya anak-anak terbentuk karakter biasa tidur malam, nonton TV, kemudian megang handphone, main game di handphone, kemudian berimplikasi kepada karakter baru yang bangunnya jadi siang, kemudian hidupnya tidak berpola. Ini harus segera disikapi dengan bijaksana, baik kami selaku guru, kepala madrasah, orang tua maupun pengawas. Dan kaitannya dengan tata quality management adalah ya bagaimana orang tua tidak merasa dibebani oleh tugas-tugas sekolah. Kami menyederhanakan tugas ke orang tua, ke anak-anak, peranan anak juga penggunaan handphone dan kuota juga kita minimalisir. Begitu juga dengan guru-guru, sebagai kontrol kami ke pihak guru, mohon maaf Bapak, saya mewajibkan guru kami di sekolah swasta ini untuk melakukan PJJ dari sekolah. Tetap mengedepankan COVID protokol, jaga jarak, pakai masker, tapi tetap harus ke sekolah, datang ke sekolah, kemudian menggunakan WiFi sekolah untuk memberi tugas ke anak-anak kami. Nah, harapannya kepala sekolah bisa memberi jaminan rasa aman ke guru-guru, kemudian orang tua juga bisa memberi jaminan ke kami, ke pihak sekolah, karena kalau di sekolah swasta kan gaji guru-guru diambil dari uang SPP, Bapak Ibu. Kalau misalnya SPP-nya macet, yang berdampak adalah nanti gaji guru-guru juga akan mengalami hambatan. Maka perlu kerjasama yang luar biasa antara guru bisa bijak terhadap siswanya, tidak terlalu memberi beban, orang tua juga merasa tidak terlalu dibebani, kemudian juga guru juga tidak merasa terlalu dipaksakan, diawasi oleh kepala sekolah, semua harus merasa aman, merasa tenang, nggak dikejar-kejar untuk laporan-laporan, kami memahami itu, dan semua bisa bersinergi secara kekeluargaan dalam
kondisi yang memang tidak bisa kita hindari. Terima kasih Pak dari saya selaku Pak. kepala sekolah. Ya, terima kasih banyak Pak Mas Zubaidi. Wah, ini menarik ya perspektifnya terhadap apa yang terjadi di SMP swasta ya Pak Mas Zubaidi sebagai seorang pelawak pendidikan di sana. Bagaimana mungkin Pak Dr. Fuad Tohari dan Dr. Eka bisa memberikan solusi? Ini kan kita sebagai sekolah swasta kan harus juga menjaga kualitas lulusan supaya masyarakat itu atau pelanggan puas sehingga banyak yang masuk ke sekolah itu. Sisi lain ada corona seperti ini. Mungkin Pak Dr. Fuad sama Dr. Eka bisa memberikan solusi. Silakan Pak Dr. Fuad Tohari dulu. Baik. Kami persilakan. TQM, Total Quality Management, itu setidaknya ditentukan 4 hal. 1, kualitas guru. Yang nomor 2, kesiapan murid untuk menerima atau mendapatkan ilmu. Yang ketiga, materinya cukup sesuai dengan kurikulum atau SAP yang ditetapkan. Dan yang keempat, metode pengajarannya harus metode yang baik, termasuk bagaimana model pembelajaran, metode pembelajaran ketika disampaikan dengan cara online. Jadi 4 hal ini harus dipenuhi dulu. Kualitas guru, kesiapan murid, materi pembelajaran yang cukup, dan kemudian metode pembelajarannya langsung ataukah online. Dan nanti sukses 4 hal ini juga bergantung kepada trilogi pendidikan. Kaitannya sekolah, kemudian keluarga, kemudian masyarakat. 3 komponen ini harus bersatu padu. Tidak mungkin suksesnya pembelajaran hanya dibebankan pada sekolah, keluarga atau bapak orang tua murid tidak pernah mau tahu. Begitu juga sekolah juga jangan sampai punya prinsip yang penting materi itu sudah disampaikan sesuai kurikulum, bisa nggak bisa terserah murid dan orang tuanya. Ini saya kira juga nggak tepat, tidak ideal. Begitu juga masyarakat juga harus mendukung, membantu. Alhamdulillah di beberapa daerah itu ada semacam program bersama untuk menciptakan situasi yang kondusif untuk pembelajaran. Misalnya habis maghrib sampai isya di kampung itu dilarang nyetel TV. Nggak boleh di depan kamera, nggak boleh megang HP. Total orang tua, murid semuanya kalau nggak baca buku pelajaran yang baca Al-Quran. Jadi ada semacam program maghrib mengaji misalnya. Atau maghrib sampai isya untuk belajar dan mendampingi anak misalnya. Itu saya kira baik. Jadi trilogi pendidikan, ada kelompok sekolah, ada orang keluarga, ada masyarakat, ini harus bersatu padu mensukseskan jalannya proses pembelajaran. Nah, selain tadi ada kualitas guru, kesiapan murid, materi, metode pembelajaran, kemudian trilogi pendidikan, sekolah, keluarga, masyarakat. Masih ada satu hal lagi, dan ini pernah dinyatakan ahli pendidikan Islam, namanya Syekh Zarnuji. Beliau nulis kitab dikasih judul Ta'limul Muta'alim. Ta'lim Muta'alim. Ta'lim Muta'alim itu kitab atau buku standar yang semua santri wajib baca dan wajib ngerti. Misalnya kalau kita pengen sukses dalam belajar, sukses belajar itu ditentukan 6 hal. Alala tanalul ilma illa bisitatin umbika bimasmuha bidayani. 1 dakaun wa khirsun wa tibarun wa bulugatun wa irsatu istadin wa tulijamun. Jadi itu saya kira semua santri atau siswa madrasah pernah berhubungan atau pernah belajar kitab Ta'lim al-Muta'alim, Ta'limul Muta'alimi, Syekh Zarnuji. Nah, 6 hal itu 1 dzakaun. Murid harus cerdas. Cerdas yang standar lah, jangan di bawah standar. Misalnya bodoh atau bahkan idiot, nggak mungkin. Dzakaun wa irsadun. Yang kedua, guru ketika ngajar ya harus sampai ke hati. Ngajar, didik dengan kursus itu saya kira beda ya, beda dirasa dan beda dalam proses pembelajaran. Sekedar menyampaikan informasi itu tidak bisa disebut dengan pengetahuan.
itu sifatnya hanya pendidikan dan pembelajaran beda. Kemudian waktu zaman harus waktunya lama, nggak bisa sebentar. Kemudian harus sabar, harus punya bulghoh. Bulghoh itu artinya uang atau bekal yang cukup selama proses pembelajaran. Jadi tidak mungkin kemudian ya apapun alasannya termasuk dalam situasi pandemi, murid nggak bisa beli kuota. Negara harus mikirin gimana caranya, apa dibantu kuotanya atau dibebaskan kuotanya misalnya. Jadi antara pandangan Syekh Zarnuji dalam kitab Ilmu Ta'lim yang kitab itu dikarang sekitar abad 10, saya kira itu masih terbukti efektif untuk menjadi model pembelajaran di zaman modern ini, meskipun sekarang sudah banyak dikenalkan teori-teori modern. Nah, bagaimana menyiasati dengan kondisi pandemi biar proses belajaran itu tetap sukses? Saya kira kita harus jujur menyatakan bahwa ada memang beberapa mata kuliah, mata pembelajaran yang itu tidak bisa disampaikan secara online, harus ketemu fisik. Itu harus kita akui. Tapi untuk pelajaran-pelajaran yang bisa dilakukan secara online agar sukses, maka itu bergantung satu, guru atau dosennya harus menyiapkan materi dengan baik. Yang nomor dua, metodenya juga harus menarik. Yang ketiga, selama proses pembelajaran, targetnya itu harus tercapai. Kalau memang dalam situasi normal ada 14 kali tatap muka, SAP-nya sudah disepakati, dalam metode online juga begitu, 12 kali tatap muka, durasinya sama. Nah ini yang jadi problem, ada beberapa software untuk webinar itu begitu ketemu 40 menit mati. Nah, kadang-kadang pas di detik 40 menit itu lagi serius-seriusnya, tapi mati dulu misalnya, yang gratisan yang nggak bayar. Ini juga menjadi problem, akhirnya hasil pembelajaran itu tidak maksimal. Jadi banyak hal saya kira yang menentukan suksesnya pembelajaran lewat online ini. Satu, selain kuotanya harus full, paketnya nggak terganggu, jaringannya juga harus bagus. Saya punya banyak mahasiswa yang tinggal di pelosok-pelosok jauh dari kota. Untuk mendapatkan sinyal itu kadang-kadang dia harus manjat pohon kelapa dulu. Kalau enggak lari ke kota, melewati hutan, atau bahkan naik kapal dulu, sampan itu, naik getek. Itu waktunya kadang-kadang nggak bisa ditempuh dalam hitungan puluhan menit. Jadi bisa 1 jam, 2 jam baru dapat sinyal. Nah saya kira ini juga jadi problem. Mahasiswa kita yang datang dari pelosok tanah air, nggak semuanya tinggal di kawasan kota, nggak semuanya ada jaringan internet. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga kalau misalnya hasilnya nggak maksimal karena suaranya nggak jelas, gambarnya nggak jelas, sinyalnya itu kadang ada, kadang tidak ada, itu juga menjadi problem tersendiri. Saya kira itu, dan mungkin ada yang mau menambahkan. Oke. Iya, silakan Dokter Eka, apa dari tim pemantik dulu, ada pertanyaan yang ketiga sepertinya Sarah. Silakan tim pemantik dulu ya Bu Eka, habis itu silakan dijawab. Ya. Tim pemantik silakan. Iya, saya perkenalkan, saya Nur Aziza, saya dari tim pemantik webinar series 2 ini. Yang ingin saya tanyakan, administrasi pendidikan berbasis digital. Apa saja dan sejauh mana efektivitasnya dalam dunia pendidikan? Dan ini mungkin Bapak atau Ibu narasumber sekalian bisa dijawab tentang permasalahannya di lapangannya masing-masing. Dan di sini pertanyaannya adalah, sejauh ini menurut Bapak atau Ibu sekalian, apakah metode belajar digital seperti ini cukup efektif, Bapak Ibu? Oke, terima kasih Ziza. Jadi mungkin Dr. Eka bisa membantu bagaimana menjaga kualitas pendidikan kita supaya lulusan juga tidak terlalu
jauh dari spesifikasi yang diterapkan dan bagaimana efektivitas dan efisiensinya. Monggo Dr. Eka silakan. Kaitannya dengan implementasi TQM, Total Quality Management, yang endingnya adalah kualitas akhir dari pendidikan, yaitu terciptanya kepuasan masyarakat yang luas gitu ya. Pada era normal ini, kualitas belajar mengajar dan pelayanan publik tidak boleh kendor. Pandemi COVID-19 tidak boleh menghalangi dan menjadi alasan keterbatasan dalam peningkatan kualitas dan pelayanan publik. Perubahan yang terjadi harus cepat direspon. Bagaimana cara kita merespon perubahan-perubahan tersebut? Itu tadi yang tadinya offline, online, yang tadinya tidak menggunakan fasilitas daring dan lain sebagainya, maka perubahan itu harus kita respon dengan cepat. Bagaimana cara kita merespon? Nah, harus melalui konsep RPDCA. Apa itu? R adalah respons. Apa yang dimaksud dengan merespon? Kita harus merespon, berupaya merespon kendala yang kita hadapi. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Zubaidi bahwa kendala yang dihadapi pada proses belajar mengajar atau pendidikan di era pandemi ini adalah kurikulum tidak bisa terlaksana 100%. Nah, kita harus respon kendala itu. Maka yang harus kita siapkan adalah P, yaitu plan. Bagaimana kita harus merencanakan penerapan solusi tersebut. Contoh, tadi solusi yang sudah dikemukakan adalah dengan cara mencari materi yang esensial atau yang sederhana, sehingga kurikulum yang diberikan atau materi yang diberikan itu tidak membebani siswa atau mahasiswa. Maka setelah kita merespon, lalu merencanakan, maka yang ketiga yang harus dilakukan adalah do, melaksanakan respon tersebut. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Nah, setelah kita melaksanakan solusi atas kendala tersebut, maka yang kita lakukan yang berikutnya adalah cek, mengevaluasi, lalu action dan cycle. Diakhiri dengan menindaklanjuti hasil dan melakukan standarisasi perubahan. Saya kira itu tadi. Kalau Pak Yai Ohari mengatakan bahwa mutu pendidikan atau pembelajaran itu bisa dilihat dari 4 hal, yaitu kualitas gurunya, kesiapan muridnya, materinya yang cukup, serta metode pengajaran yang baik. Maka tentunya saya di sini memberikan kata kunci bagaimana proses pembelajaran dengan daring ini bisa berjalan dengan baik sehingga mutunya bisa baik pula. Kuncinya adalah sinergitas. Kalau tadi Pak Yai Tohari mengatakan harus ada kerjasama antara orang tua, guru, dan murid. Kalau saya mengistilahkannya dengan sinergitas. Harus betul-betul bersinergi. Bersinergi antara, yaitu tadi, orang tua, guru, dengan murid. Ya. Nah, pola-pola itulah yang harus kita respon dengan cepat melalui respons, plan, do, check, action, dan cycle. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lalu terkait dengan administrasi pendidikan berbasis digital, sejauh seperti yang telah saya sampaikan bahwa pada era new normal ini, kualitas belajar mengajar dan pelayanan publik tidak boleh kendor. Pandemi COVID tidak boleh menghalangi dan menjadi alasan keterbatasan dalam peningkatan kualitas dan pelayanan publik. Perubahan yang terjadi harus kita respon tadi dengan cepat. Nah, inovasi dengan pemanfaatan teknologi merupakan solusi yang sangat efektif di tengah wabah yang tengah melanda negeri ini. Karena dengan cara seperti ini, kita dapat mencegah penurunan COVID tanpa melalui interaksi sosial secara langsung. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada diskusi-diskusi, bisa kita pertajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi. Saya juga kepikiran ini Pak, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kalau seumpama ke depan ini corona sudah ada, kira-kira Bapak Ibu sekalian akan juga menggunakan online apa sudah offline aja semuanya? Mungkin dari Pak Ilham, silakan Pak Ilham. Ke depannya Bapak ini mau offline dan online hybrid apa offline aja udah nggak ada online-onlinean atau bagaimana? Menimbang efektivitas dan efisiensi. Silakan Pak Ilham di pendapatnya. Terima kasih Pak Didik. Menyambung pembicaraan tadi sudah dikatakan bahwa ini tinggal memilih, semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tentunya untuk masa-masa remaja tadi sudah disebutkan kondisinya seperti itu. SMP, SMA atau SMK kondisi masih memerlukan apa? Contoh anak-anak masih perlu pengarahan. Ini yang tadi saya katakan bahwa antara pendidikan dan pengajaran harusnya berbareng. Ini memerlukan yaitu pendidikan langsung bertatap muka. Jadi di situ kekurangan, kesalahan anak-anak bisa kita tegur langsung. Ya, seperti ini memang semuanya ini harus pakai aturan. Ya, baik PJJ pembelajaran jarak jauh maupun secara langsung itu memerlukan aturan. Ya semuanya pasti tadi saya katakan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang bagusnya lagi ada secara langsung, pendidikan secara langsung. Ya kalau dikatakan ya pendidikan yang bagus yang model apa sebenarnya? Pendidikan yang bagus adalah sebenarnya pendidikan model pondok pesantren atau boarding school. Itu di pengawasan 24 jam oleh gurunya. Nah, disitulah berbarengan antara dunia pendidikan dan pengajaran. Di samping diajarkan, dididik. Ya. Karena memang memerlukan pantauan khusus untuk anak-anak sekitar, untuk anak-anak remaja, usia remaja ini memerlukan bimbingan dan pengajaran dan bimbingan. Ya, selama ini kita pikirkan kalau sekolah-sekolah umum kadang-kadang kan hanya pengajaran saja, ajaran ajar. Selesai kadang-kadang ada guru yang mengatakan cukup diajar, masalah pendidikan nanti urusan dari orang tua atau bagaimana. Nah, padahal pendidikan yang benar adalah sebenarnya pendidikan yang sebenarnya dari ada pendidikan pondok pesantren yang itu yang benarnya. Tapi kalau pendidikan yang selama ini kita pengajaran, tapi bertatapan langsung paling tidak pendidikan dan pengajaran sudah ada. Nah, ini harapan kita sebenarnya kita memerlukan kita cepat lepas dari COVID-19 ini. Ya, karena memang kita anak sudah butuh untuk kadang-kadang anak-anak secara langsung anak-anak itu Pak bagaimana Pak saya punya masalah itu. Anak-anak itu untuk SMP atau SMA atau SMK itu masih perlu seperti kita dengan TK ya. Masa-masa remaja itu banyak masalah-masalah yang kadang-kadang kalau salah mengutarakan salahnya itu bisa berbahaya. Sudah nih dalam masa PJJ dalam pantauan orang tua. Nah terkadang justru dengan ada pandemi anak-anak tadi bangunnya kesiangan. Kenapa? Karena tidurnya malam. Ya kita berharap mudah-mudahan kita cepat lepas dari COVID-19 ini, kemudian kita kembali pada normal. Terima kasih. Yang normal ya Pak ya. Oke Pak Ilham, terima kasih. Kalau Pak Agus sendiri sebagai pengawas wilayah, kalau ini pandeminya habis ini kira-kira Pak Agus mau metode offline online apa gabungan apa bagaimana Pak Agus, silakan pendapatnya. Ya, terima kasih. Saat ini sedang ada pengisian asesmen kesiapan sekolah, kemudian guru, juga orang tua murid dan murid itu sendiri. Ini dari isian itu Pak, hampir 90% orang tua itu menginginkan pendidikan tatap muka. Mungkin dengan berbagai macam alasan tadi saya katakan tadi. Satu, mungkin orang tua tidak siap untuk mendampingi anaknya setiap hari. Kedua, juga mungkin ada juga faktor sarana, ya. Kemudian juga faktor kuota, ya. Ini bisa dibayangkan kalau satu rumah yang sekolah 4, HP-nya hanya 1. Gitu. Jadi itu Pak jawaban saya. Ya, ini menjawab dari pertanyaan tadi ya. Untuk pelaksanaannya lebih efektif daring atau luring ya.
Itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya. Silakan tim pemantik yang selainnya, silakan kalau ada pertanyaan. Iya, saya Pak. Saya Tia Agustin Iya, silakan Rizky. dari STAI Al-Hikmah, Jakarta. Sebagai tim pemantik, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Dalam teknik supervisi itu kan dikenal dengan istilah supervisi klinis, yaitu supervisi dalam rangka pendampingan guru atau dosen agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, ada pula strategi supervisi artistik, di mana guru ini didampingi tetapi teknis atau gaya mengajar disesuaikan guru masing-masing dengan petunjuk umum yang telah dibuat. Atau ada gaya supervisi liberal, di mana guru atau dosen hanya diberi target, selebihnya guru atau dosen memikirkan caranya masing-masing dalam kepengajaran. Nah, untuk pertanyaannya ini, sebagai guru atau dosen, bagaimana teknik supervisi yang diterapkan di sekolah Bapak atau Ibu sekalian? Terima kasih. Ya, terima kasih Rizky ya. Mungkin bisa dari Pak Ahmad Zubaidi, Pak, bagaimana teknik untuk membantu guru-guru, Pak, untuk menjaga kualitasnya tadi. Selain tadi kan sudah kumpul ya Pak, kumpul di sekolah, apa mungkin ada teknik lain dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam praktek guru-guru itu, Pak? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus banget. Pada kondisi normal, supervisi itu biasa kita lakukan 1 semester 1 kali paling sedikit. Ada guru yang mengajar di dalam kelas, kemudian kepala madrasah atau yang mewakili dengan membawa instrumen, ikut masuk hadir ke dalam proses pembelajaran, memperhatikan guru opening, kemudian inti dan closing-nya. Itu pada tataran ideal. Kemudian fungsi supervisi itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberikan masukan-masukan agar performa guru ini menjadi lebih baik lagi, tujuan pembelajaran belajar itu efektif dan efisien mencapai sasaran yang memang hendak dicapai. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ya proses pembelajaran itu yang kami temukan di lapangan adalah dengan cara sebagai berikut, yaitu guru mengajar langsung live menggunakan streaming meeting, baik Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Ada juga guru yang mengajar menggunakan rekaman video. Ini model baru, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru ini trennya lagi seneng bikin aplikasi rekaman videonya sambil mengajar, baik itu dengan ceramah atau dengan presentasi PowerPoint ditampilkan ke anak-anak. Dan ini cukup menarik buat Bapak Ibu guru. Kemudian ada evaluasi menggunakan Google Form atau aplikasi quizzes dan lain sebagainya. Kami selaku kepala madrasah, jika ingin melakukan supervisi yang kondisi normal, tentu tidak bisa secara langsung hadir dalam kegiatan tersebut. Kami hanya bisa memantau dari sisi administrasi, tadi sempat ditanya administrasi yang berbasis digital. Dan kita paham untuk RPP era sekarang adalah RPP 1 halaman, tapi tentu saja dengan lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Kemudian untuk yang sifatnya administratif, kita bisa kapan saja kita lakukan. Tapi supervisi yang sifatnya teknik pembelajaran atau mengajar dan sebagainya, mau tidak mau kita harus ikut nimbrung bahasa kerennya ke dalam proses pembelajaran guru-guru tersebut. Dan untuk menghindari kesan di mata-matai, mohon maaf, kemudian ini kayaknya mau dinilai kemudian diomel-omelin, itu kesan supervisi itu masih seperti itu, maka kita bisa meminta rekan sejawat yang mungkin lebih senior dan dipandang bisa memiliki kompetensi yang cukup baik untuk melakukan supervisi, kemudian memberikan catatan-catatan penting, kemudian melakukan diskusi kepada guru yang bersangkutan. Itu saja sih yang bisa kami lakukan, ya secara langsung ikut dalam kegiatan Zoom meeting-nya. Kemudian yang kedua, memperhatikan rekaman video yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga juga mengecek perangkat administrasi RPP maupun instrumen penilaian yang disusun oleh Bapak Ibu guru. Baru kemudian kita
sampaikan dan kedepannya diperbaiki. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Subaidi. Pak Agus sendiri sebagai pengawas wilayah, teknik supervisinya yang digunakan seperti apa Pak? Mungkin bisa berbagi pengalaman Pak Agus ketika ngawasi sekolah-sekolah itu, teknik-teknik apa saja yang Bapak lakukan? Kalau sebelumnya kan kalau normal bisa lakukan kunjungan kelas ya Pak. Nah kalau ini Pak Agus ini karena corona ini apa Pak yang dilakukan Pak kira-kira? Ya, terima kasih. Dalam supervisi ada dua macam pendekatan, ya. Satu pendekatan individual dan dua pendekatan kelompok. Ya. Kalau dalam waktu normal, pendekatan individual bisa dilaksanakan secara langsung atau face to face, ya. Dan kalau pendekatan kelompok bisa per sekolah atau bisa melalui media kelompok, yaitu melalui PKG, ya, itu pusat kegiatan guru. Tapi dalam situasi yang pandemi seperti ini, ya, kita dalam mensupervisi, yaitu secara tidak langsung, ya, bisa menggunakan Zoom meeting, ya, atau kita menggunakan WA group. Jadi kita masing-masing sekolah kita mempunyai WA dari masing-masing sekolah. Jadi kita pengawas masuk ke grup, bisa masuk ke grup. Kalau karena SD, jadi kami masuk ke di dalam pembinaan, dalam supervisi itu masuk WA grup kelas. Ya. Jadi masuk grup WA kelas 1, WA grup kelas 2 sampai kelas 6. Jadi kita dalam pembinaan, jadi tiap berapa minggu sekali kita bisa mengadakan pembinaan secara langsung melalui WA group. Itu Pak. Terima kasih Pak. Oh ya, terima kasih Pak Agus. Iya. Masuk ke WA group ya Pak ya. Iya, WA group semua kelas. Iya. Semua kelas Pak ya. Akhirnya bisa memantau ya Pak guru-guru, Iya. proses belajar mengajar, terus juga digabung sama penggunaan RPP Pak ya. Di awal-awal itu seperti Pak Subaidi. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau Dokter Eka sendiri sebagai STI 5 atau dalam membantu dosen-dosen, Ibu mungkin ada solusi tambahan? Oke. Yang pertama yang dilakukan adalah memberikan RPS atau SAP kepada para dosen. Tentunya ini harus sebagai alat atau bahan untuk mengecek kesesuaian antara materi yang diajarkan kepada mahasiswa dengan silabus yang diberikan. Lalu supervisi dilakukan dengan cara apa? Dengan cara memberikan hasil pembelajaran yang dilakukan setiap saat atau setiap jam yang dilakukan pembelajaran itu kepada prodi, katakan ya, kepada ketua prodi. Jadi materi apa yang disampaikan, berapa jumlah mahasiswa, atau disebut dengan jurnal kelas. Jadi setiap dosen melaporkan jurnal kelas itu kepada kaprodi untuk mengecek apakah materi yang disesuaikan itu, materi yang disampaikan itu sesuai dengan SAP atau tidak. Tentunya supervisi ini dilakukan setiap setelah dosen melakukan proses pembelajaran untuk segera melaporkan kepada prodi. Nah, kalau saya melihat model supervisi yang dilakukan di Al-Hikmah adalah supervisi artistik ya. Jadi dengan kata lain, seorang dosen diberikan keleluasan dalam menentukan gaya mengajar, tentunya dengan berdasarkan petunjuk umum yang telah ditentukan oleh pihak fakultas atau kampus. Mungkin itu, Pak. Dari ya, saya. Ibu, terima kasih. Mungkin dari tim pemantik yang lain, silakan jika ada pertanyaan tambahan, kami persilakan. Iya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini mau nanya, ini sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, wakil kepala sekolah, langkah-langkah apa saja yang Bapak Ibu lakukan dalam menjembatani kesulitan guru dengan metode belajar mengajar saat ini? Oke, terima kasih pertanyaannya Jaka ya, Zakaria. Alhamdulillah include ya, telah masuk ke pertanyaan sebelumnya ya, insyaallah sama. Ada lagi pertanyaannya? Sebelum saya ajukan pertanyaan yang dari peserta dari Banten. Ada lagi pertanyaannya?
Atau dari Pak Dr. Fotohari sekalian Pak, saya ajukan pertanyaan selain dari Jakak tadi, mungkin ada langkah Pak untuk menjembatani kesulitan guru-guru. Kemudian juga ada pertanyaan dari Banten Pak, itu bertanya beliau kenapa sekolah masih tutup, mal-mal buka, gitu Pak. Beliau tidak percaya ada corona Pak. Pak Fotohari mungkin bisa ngasih sedikit wejangan terhadap Ya. pertanyaan itu. Silakan Pak. Yang pertama, membandingkan masjid dengan mall itu saya kira tidak tepat. Tidak tepatnya apa? Sholat itu boleh dilakukan di mana saja, asal bukan toilet, bukan masbal, tempat buang sampah, nggak ada najis, sholat boleh dilakukan. Tapi kalau pasar itu tidak bisa sewaktu-waktu tempatnya dirubah, direlokasi. Ini dari sisi perbedaannya. Pasar tempatnya yaitu, kalau masjid satu ditutup, masjid lain masih buka. Masjid lain ditutup, di rumah masih bisa. Di rumah nggak bisa, di lapangan bisa. Yang kedua justru ketika ada pandemi, kemudian tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh ada jamaah. Ini justru untuk menunjukkan bahwa agama hadir itu punya konsep, bukan ngawur. Wong Nabi saja ketika di Madinah turun hujan lebat, itu jamaah sholatnya dibubarin kok, suruh sholat di rumah. Makanya pada waktu Bilal azan itu tidak hayya ala sholah hayal falah, tapi diganti shollu fi buyutikum, shollu fi diyarikum, atau diganti shollu fi rihalikum. Suatu hari Nabi kedatangan orang-orang yang ingin minta dibaiat. Nabi lihat tangannya kudisan. Itu Nabi jabatan tangan nggak mau. Udah nggak usah jabatan tangan, sudah saya baiat. Umar bin Khattab pada waktu pergi ke Syria, ingin melakukan sidak, begitu dikabari di Syria ada pandemi, Umar bin Khattab nggak jadi. Ada sahabat yang nyindir meletuk, sahabat Umar, Anda takut ya dengan wabah. Kenapa nggak masuk saja? Apa jawaban Sayyidina Umar? Ya saya pindah dari takdir satu ke takdir yang lain. Dan ini termasuk bagian dari pengamalan agama. Jadi virus itu ada, COVID itu ada. Buktinya dokter-dokter yang meninggal gara-gara ngurusi pasien yang kena COVID, itu jumlahnya ratusan. Kita nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembrono, nggak boleh merasa kuat, biar tidak terjadi seperti di daerah di kota X yang ada di provinsi X. Saya nggak usah sebut provinsinya, yang kemudian daerah itu tidak saja dianggap zona merah, bahkan zonanya sekarang menjadi zona hitam. Ya, karena mereka awalnya begitu ngeremehin dengan adanya COVID ini. Jadi itu. Nah, kemudian untuk menjembatani antara sekolah, orang tua, murid dengan murid, saya kira ini perlu turun tangan pemerintah, karena kesulitan belajar melalui online itu tidak semata-mata karena muridnya nggak siap atau orang tuanya nggak siap. Muridnya siap, HP-nya siap, yang nggak siap misalnya kuotanya, nggak punya paket, sudah di PHK, nggak punya uang untuk beli paket. Saya kira realitas ini yang ditemui di lapangan. Jadi pemerintah harus hadir untuk memberikan bantuan. Misalnya per minggu dikasih paket berapa giga, per bulan dikasih duit berapa. Kalau tidak seperti itu, ya sulit. Belum lagi problem bahwa tidak semua siswa sekolah atau tidak semua mahasiswa itu tinggalnya di area perkotaan. Ada di antara mahasiswa saya yang tinggalnya itu di pegunungan, di hutan terpencil. Dia untuk sampai ke kota itu perlu perjalanan 3 jam. Belum lagi persoalan karena sudah nggak kerja berhari-hari di PHK, nggak ada duit. Ini saya kira juga menjadi problem. Jadi harus ada kemauan bersama, itikat baik bersama antara pihak sekolah atau kampus dengan pihak dosen, dengan mahasiswa, dengan orang tua mahasiswa, orang tua siswa, termasuk dengan pemerintah setempat. Gimana caranya agar pembelajaran secara online itu bisa berlangsung dengan baik pada saat terjadi pandemi atau wabah semacam ini. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Pak Fotohari, pencerahannya alhamdulillah ya. Jadi kita tidak boleh meremehkan corona ya. Oke, silakan tim pemantik yang lain, ada pertanyaan lagi? Mungkin sedikit boleh menjawab yang Oh tadi ya, silakan Pak. langkah kepala Ya, silakan. sekolah dalam menjembatani kesulitan guru dengan metode belajar.
Alhamdulillah di komunitas guru kami di jenjang MTS, di sekolah saya sendiri intensif sekali kepala sekolah dengan jajarannya untuk melakukan pelatihan kepada guru-guru untuk bisa menggunakan Google Meet seperti itu. Awalnya guru-guru nggak bisa, tapi kemudian ada pelatihan daring. Tapi karena dinilai daring kurang efektif, guru-gurunya diminta untuk datang ke sekolah. Itu kami lakukan juga. Begitu juga di swasta juga sama. Di bulan Juni kemarin itu udah ada pelatihan penggunaan Google Meet, kemudian Google Form, kemudian Google Classroom, kemudian penggunaan WA desktop, ya kan selama ini kita pakai WA hanya dari handphone, kemudian guru diajarkan menggunakan di laptop supaya bisa sekaligus mengcopy link ke WA group yang ada di handphonenya seperti itu. Jadi itu salah satu langkah-langkah yang dilakukan kami kepala madrasah agar kesulitan guru-guru dalam metode mengajar ini bisa teratasi, yaitu dengan cara kemarin di bulan Juni pada saat liburan kita memberikan pelatihan-pelatihan penggunaan IT dalam pembelajaran. Terima kasih. Dari teman-teman sekalian yang lain, saya sudah banyak ya mendapatkan ilmu tentang supervisi. Saya pertanyaan dari tim pemantik atau dari peserta, silakan. Saya Anita Hidayah dari tim pemantik. Sebagai penutup Pak, jawabannya sebagai penutup mau bertanya, bagaimana motivasi untuk mahasiswa Pak, biar semangat kuliahnya, buat belajarnya, biar kalau kuliah tuh nggak matiin kamera Pak, biar tetap fokus. Gimana motivasinya biar kita tetap fokus, tetap berjalan dengan baik, tetap kuliah walaupun daring. Terima kasih Pak. Boleh. Sebetulnya satu saja itu. Jawabannya, tujuan daripada kalian belajar itu apa? Satu, ingin mendapatkan informasi yang banyak sebanyak-banyaknya, ataukah ingin mendapatkan nilai yang baik, ataukah lain-lain. Nah, ini tentunya dikuatkan dulu tekadnya untuk mendapatkan apa. Contoh kalau ingin mendapatkan nilai yang baik, tentunya dia akan terus berupaya, ya, bekerja keras untuk mendapatkan nilai itu baik, katakan nilai A, atau mendapatkan informasi yang seluas-luasnya. Kalau untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya, tidak hanya melalui Zoom meeting, tidak hanya melalui proses pembelajaran tatap muka di kelas, di rumah pun bisa kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Yang intinya adalah bagaimana kita bisa memotivasi diri kita itu, kita lihat tujuannya. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau saya dulu, kalau saya boleh membagi pengalaman, dulu ketika saya belum lulus S2, saya sudah daftar S3. Motivasinya apa? Motivasinya saya harus selesai S3 pada usia di bawah umur 30 tahun, karena kalau udah di atas 30 tahun itu problematikanya akan semakin kompleks. Anak banyak, nah gitu ya, biaya pendidikan semakin tinggi, dan lain-lain kendalanya yang harus yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Itu dia. Jadi satu, motivasinya kita itu apa? Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai apa, sehingga motivasi dan tujuan itu bisa memotivasi diri kita untuk terus berinovasi, untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh. Saya rasa itu. Yang pertama, saya kira sudah banyak kata mutiara yang dibuat para ulama atau bahkan dari Nabi tentang bagaimana kita ini gigih dalam berjuang, gigih dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Contoh, tadi sudah disebut BK, safir tajid iwadan amman tufarikuhu Kang Sofa Inna Ladi dalam saya hafal Bu, saya hafal, nggak usah dibimbing, saya hafal. Saya hafal di luar kepala itu semuanya itu. Mantap. Ya. Jadi berkelanalah safir pakai fi'il amar, sigotnya mengikuti musyarakah wajan fa'ala. Safir tajid iwadan amman tufarik, kamu nanti akan mendapatkan pengganti orang-orang yang kamu tinggalkan, terpisah karena kamu bepergian. Fangsob, bersungguh-sungguhlah. Fa innal ladzal aisi fin nasobi, karena nikmatnya hidup itu kalau kita berupaya sungguh-sungguh. Sama nanti Syekh Zarnuji mengatakan syarat untuk mendapatkan ilmu, sukses ilmu itu ditentukan 6 hal. Misalnya zakaun, wakirsun, wastibarun, wabulotun.
Jadi Virsun itu artinya kemauan keras, sungguh-sungguh, tidak pemalas, tidak terlalu santai dan sebagainya. Belum lagi ada ungkapan baik al-i'timad ala nafsi asasun najah. Percaya diri, kemandirian itu pangkal kesuksesan kita dalam hidup di dunia ini. Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan syair, ungkapan-ungkapan petua para ulama. Nanti ada kitab dikasih judul Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya. Al-Imam Al-Mawardi juga punya kitab Adabud Dunya Waddin. Saya semua ada kitabnya di rumah, nanti silakan ke rumah. Saya tunjukin mana qaulnya Imam Syafi'i, mana qaulnya Imam Al-Mawardi, mana pendapatnya Syekh Zarnusi dalam kitabnya Ta'limul Ta'lim dan sebagainya. Nah, dulu kalau pernah belajar di Gontor misalnya, atau sekolah-sekolah yang afiliasi di Gontor, tadi yang saya sebut itu masuk dalam pelajaran namanya mahfudot. Mahfudot itu sesuatu yang dihafal. Itu disampaikan di kelas 1 ibtidaiyah. Dulu yang ngajar saya namanya Kiai Mahfud Hakim Almarhum. Beliau guru pertama yang ngajar ilmu khot di Pondok Pesantren Gontor ya, Kiai Mahfud. Yang ngajar taklim muta'alim, yang ngajar tarbiyah wa ta'lim, yang ngajar mahfudat pada waktu saya belajar di Pondok. Saya kira begitu tambahannya dan terima kasih sampai penjelasan saya nanti sebagian ada di YouTube atau di Google. Buka Google atau buka YouTube ketik nama saya. Insyaallah. Ini tambahan buat anak-anak apa rekan-rekan yang baru mahasiswa. Jadi kita mengenal motivasi ada dua macam, ya, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, yang utama kalau kita mau sukses, mau berhasil, ya tadi motivasi intrinsik, tekad yang bulat dari dalam diri kita sendiri, itu, ya. Apapun, ya, kalau kita pengen maju, pengen berhasil, pengen sukses, kita harus motivasi intrinsik itu yang harus ada di kita. Nah, baru motivasi ekstrim dari luar, itu bisa lingkungan, bisa orang tua, mungkin bisa pacar atau teman. Nah, itu semua akan membantu kita. Tapi tanpa diimbangi dengan motivasi dari diri kita sendiri, ya, ini saya nggak akan selesai. Itu terima kasih dari saya. Belajarlah pengalaman dari senior kita. Ini ada Dr. Fuad, ada Dr. Ekawati, ada Pak Agus, Pak Ilham. Ini semua orang-orang yang patut kita teladani. Pengalaman yang sampai ke Dr. Ekawati betul Bu, usia 30 tahun kalau bisa sudah selesai S3-nya. Saya umur 40 tahun baru ngambil S2 di Al-Hikmah, keteteran banget Bu. Jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi tim help desk UNBK ini membagi waktu itu menjadi sesuatu yang sangat sulit kami rasakan. Jadi mumpung masih usia 20 tahun, masih single, belum punya tanggung jawab besar di keluarga, maka bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu, belajar dan mencari keberkahan dari orang-orang di sekitar kita, para dosen kita. Itu yang paling utama. Saya merasa kepintaran kita sendiri itu tidak ada apa-apanya dibanding doa dan keberkahan dari dosen-dosen kita. Itu paling harus dijaga, adab kepada orang tua, dosen dan guru-guru kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Belajarlah selagi kalian masih ada waktu dan mampu. Kadang-kadang ada waktu tapi kita nggak mampu, ada mampu tapi waktu nggak ada, ya. Cepatlah, ya. Kenapa? Kita harus mengenal life of education, pendidikan seumur hidup. Apapun halangan, pendidikan harus tetap jalan. Ya, bangkitkan dalam diri kita bahwa pendidikan itu satu hal yang harus kita dapati, harus lebih kembali pada niat kita. Tadi sudah dikatakan niat. Niat yang pertama dalam diri kita yaitu memberantas kebodohan. Ya, yang pokoknya adalah niat karena Allah untuk memberantas kebodohan. Kalau sudah karena Allah, insya Allah semua Allah akan berikan kemudahan buat kita semua. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih karena kurang 4 menit lagi, maka bisa saya simpulkan supervisi dalam kondisi tidak normal saat ini bagi guru-guru atau dosen S1 S2 bisa diatasi dengan pembagian RPP atau target pembelajaran dulu di awal ajaran, di mana nantinya dilakukan pengawasan dalam perjalanan. Tetapi bagi guru SD, SMP, SMK yang kurang mengetahui
bagaimana penggunaan metode pembelajaran jarak jauh, kita bantu dan kontrol menggunakan metode supervisi klinis dan memberikan bantuan kepada siswa. Sekali-sekali kita juga ajarkan kepada guru dan siswa bagaimana penggunaan alat-alat media pembelajaran jarak jauh. Sedangkan untuk mahasiswa S1 dan S2 bisa beradaptasi diri dengan baik karena sudah besar atau berpengalaman. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu sekalian, dari saya sebagai moderator. Mohon maaf jika kami ada kesalahan terhadap Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, Pak Dedi, terima kasih. Terima kasih juga kepada narasumber, moderator, dan rekan-rekan lainnya yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Maaf banget bila ada kata-kata dan mungkin kurang jelas ini suaranya dan segala macam kekurangannya mohon dimaafkan. Baik, dari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya Anita Nur Hidayah selaku pembawa acara izin undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelumnya saya mohon izin Pak, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kalau webinar kali ini insya Allah akan saya publikasikan di YouTube. Kalau di YouTube saya untuk tugas supervisi, mohon izin ya Pak, boleh Bapak Ibu untuk menguploadnya ini? Silakan, enggak apa-apa. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Baik, saya akhiri webinar kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata, dan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semua. Bapak. Dr. Eka. Terima kasih Pak Zubaidi. Sama-sama. Sudah mendampingi mahasiswa. Insyaallah Bu. Pak Izul.